Kiai hanya masalah zakat profesi. Masalah ini, masalah kita ini. Iya, hanya ingin tahu itu kriterianya gimana, apakah bisa dikalkulasi kemudian kena zakat dia 2,5% untuk zakat profesi. Padahal kan kita juga ada keperluan lain, jadi kepotong gitu. Ya. Zakat profesi itu adalah zakat yang dihasilkan dari proses profesi tertentu. Ya kalau bapak-bapak mungkin PNS, ASN dan sebagainya, ya itu sama. Jadi dianggap profesi yang punya penghasilan minimal penghasilannya adalah 85 gram emas dalam 1 tahunnya. 1 tahun nisabnya itu. Berarti kalau emas sekarang umpamanya berapa? 1 juta. 1 juta gitu. Berarti minimal penghasilan 1 tahunnya adalah 85 juta. Kalau 1 tahun berarti lebih ya. Iya, pokoknya 1 tahun itu minimal 85 juta. Nggak karena kan kalau emas terus naik penghasilan lama naiknya, jadi nggak sampai di situ. Nah, artinya kursnya pakainya emas, ukurannya itu adalah emas, 85 gram emas. Nah, gitu. Berarti kalau ada orang gajinya umpamanya 7 juta, 7 juta kali 12 sampai 84, hampir. Jadi kalau dapat gajinya Ya. atau total. Jadi mayoritas ulama berpendapat dihitung secara bruto, bukan neto. Jadi bruto itu kotor berarti. Semuanya. Makanya biasanya di Kementerian Agama itu langsung dipotong dari gaji, langsung dipotong 2,5%. Karena dari bruto. Kalau dari neto malah biasa tidak ada sisanya malah. Nggak bisa sedekah. Nah, dari bruto itu ya tadi 2,5% dari kalau total gajinya itu 1 tahun itu ada senilai 85 gram emas. Ya. Kalau kurang dari itu, sebenarnya kalau tiap bulan ya belum. Kalau yang umpamanya gajinya sebulan itu 10 juta, sebetulnya belum wajib zakat ketika bulan itu. Baru wajib itu kalau sudah haul. Nah, tapi kalau ditunggu bayarnya itu nunggu haul itu biasanya kan berat, lihat duit kok banyak 2,5 juta. Nah gitu. Jadi makanya kemudian dicicil. boleh dicicil. Iya boleh. Maksudnya gini, kalau 1 haul itu berarti kan 1 tahun. Oke. Berarti kan kalau 1 tahun, ketika haulnya itu tidak sampai nisab, berarti kan Nggak wajib. Pakai bahasa ini. Kalau neto Jadi Pak Kiai, jadi misalkan kan tadi dihitungnya Pak Kiai setelah setahun. Oke. Berarti per bulan itu dipotongnya dari jumlah total per tahunnya. Jadi umpamanya gini, ya dihitung dari ini. Apa per bulannya 2,5% juga? 2,5% dari itu, dari tiap bulannya itu. Oh, jadi bukan dari total di Oh bukan, kalau kan berat. Katakan ada orang gajinya 10 juta tiap bulannya. Berarti 2,5%-nya itu. Berarti 250 ribu tiap bulannya. Nah gitu. berarti duitnya kita. Dan ya ini lagi ada perdebatan lagi ya. Apa ini? Gini, baik masalah gini. Misalnya kan kalau nisabnya itu 85 juta ya. 85 gram emas. Kalau satu Gramnya, versi ya. 85 juta. Berarti kan haulnya itu selama 1 tahun. Ya. Berarti kan selama 1 tahun itu berarti uang itu harus ada 85 juta. Bukan total penghasilan. Sabar. Terus. Nah, ini salah satu trik menghindar. Kalau mas itu berarti kan kalau 85 berarti tidak mengurangi dari 85
kalau ini nggak harus 85 juta 1 tahun utuh dalam bentuk tabungan. Itu maksud saya. Berarti caranya bagaimana? Berarti apa? Per bulan atau? Makanya biasanya itu dipotong tiap bulan. Iya. Jadi supaya tidak berat. Karena kalau nunggu utuh, ya bisa jadi tidak ada yang utuh, bisa jadi tidak ada yang. Yang kedua, kalau utuh itu juga berat mengeluarkannya, rasanya kok besar, rasanya besar. Kalau duit mulai umpamanya totalnya 1 tahun 100 juta, berarti kan keluarnya 2,5 juta. Orang mikir, wah ini untuk DP motor aja dapat ini. Dengan DP motor. Untuk DP motor cukup ini lagi. Jadi mestinya memang diukur akhir tahun itu apakah ada 85 gram emas atau tidak. Kalau dagang itu fluktuatif kalau dagang. Bisa jadi orang itu suatu saat pertengahan udah dapat, bisa jadi rugi kemudian. Lah tapi kalau yang gajinya flat, orang gajinya tiap bulan memang segitu, itu kan sudah bisa dihitung. Sudah bisa dihitung bahwa nanti mestinya satu tahunnya itu seperti itu. Jadi itu jangan. Makanya tidak nunggu utuh. Nah, tidak nunggu utuh. Karena nunggu utuh itu berat. Oke, ada lagi? Melanjutkan yang tadi ya. Melanjutkan masalah zakat profesi. Misalnya di bulan pertama kita mengeluarkan sekitar 250.000 ya. Kalau seandainya dikalkulasi selama 1 tahun mencapai 2,5%. Nah, untuk penyalurannya ini kan kita nggak tahu ini, karena kan untuk masalah zakat nggak bisa dikeluarkan untuk sembarangan ya, harus yang 8 golongan itu. Baiknya apakah kita sendiri yang mengeluarkan atau memang nggak apa-apa lah kita serahkan itu biar nanti mereka yang nanggung gitu ya. Nyerahkannya ke siapa? Ke mana? Oh, ke Kemenang. Langsung dipotong gitu ya. Oh, kalau dipotong. Ya berarti yang tanggung jawab ya dia yang tanggung jawab. Kalau yang memotong Kemenang berarti yang tanggung jawab adalah Kemenang. Tapi kalau kita yang bagi ya kita pilih, bisa diberikan kepada orang-orang fakir miskin itu. Jadi orang fakir miskin, orang janda-janda muda. Janda-janda muda. Boleh. Ya, jadi ya perbuat masjid kan banyak, itu artinya orang banyak sekali untuk bisa. Yang penting ya tadi orang itu memang orang yang berat, salah satu dari asnaf samaniyah. Jadi boleh teknisnya, boleh melalui amil, boleh langsung didistribusikan kepada mustahik. Oke, ada lagi? Masih bingung? Terus tanya aja, tidak apa-apa. Kalau ini ya, kita nggak menganggap bahwa itu zakat, karena masih ada keraguan haul nisab itu ya. Jadi nggak usah zakat lah, kita sedekah aja, tapi dengan jumlah yang sama. Memang ulama khilaf sebutkan tentang zakat profesi itu. Ulama khilaf, ya. Yang apa nah, yang mujma' alaih, yang mutafaq alaih itu kan sebenarnya zuru, kemudian mawashi, kemudian nakdan, emas perak, kemudian apa itu, emas perak, simar, buah-buahan, kemudian tambang. Kalau urdu tijarah itu ulama beda pendapat. Urdu tijarah, perdagangan. Lebih berpendapat lagi tentang zakat profesi. Kalau bahasa hal Rois Am dulu itu
termasuk yang tidak setuju bahwa zakat profesi itu termasuk kewajiban zakat. Ya orang sedekah saja, tapi bukan. Nah, gitu. Saya ada pendapat itu. Bisa dicari di pendapat Mbak Sahal tentang zakat profesi di Google itu ada. Jadi intinya tentang zakat profesi Nah, ini hanya memang yang dipakai oleh Basnas, yang dipakai oleh Lazisnu, yang dipakai oleh lembaga-lembaga zakat bahwa zakat profesi itu diwajibkan. Karena logikanya begini, petani yang panen nunggunya 4 bulan, ya, itu yang hanya dapat katakan 1,5 ton saja. 1,5 ton gabah padi itu loh duitnya berapa? Duitnya kan tidak seberapa. Itu saja wajib zakat. Masa orang yang yang rezekinya gampang kemudian tidak zakat? Nah gitu. Lah, kalau ayatnya umum, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu ayat dalilnya zakat profesi itu. Yaitu zakat anfiqu mimma kasabtum. Dikeluarkanlah infak dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Makanya kemudian ulama berbeda pendapat. Hanya memang ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer sekarang ini hampir kebanyakan berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib. Nah, tapi kalau ulama-ulama pesantren yang tradisional malah tidak. Karena apa? Karena yang wajib zakat itu adalah malun makhsusun. Karena gitu, ya, yusrafu ila sinfin makhsusin, malun makhsusun, yang kemudian ditentukan dengan kadar tertentu dan diberikan pada kelompok tertentu dengan cara yang tertentu, maka tidak berlaku. Jadi makanya ya kalau kita mengikuti pendapat yang kontemporer ya wajib. Kalau mengikuti sebagian ulama-ulama yang dulu ya tidak wajib. Ini kan masalah zakat pada banyak zakat. Nah, itu wajib akad niat, gitu kan? Atau karena ada juga orang itu dia infak memberi gitu kan, tapi ya ada yang cuma ya udah karena Allah aja, tidak akad zakat, tidak ada akad sedekah. Jadi orang itu ya harus niat zakat. Karena zakat itu ibadah maka harus niat. Jadi kalau ngasih ke orang yang menyampaikan bahwa ini adalah zakat saya, niat mengeluarkan zakat. harus dijelaskan dengan penerima itu. Iya. Jadi tapi boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Makanya Pak Faisal bayar zakat, nanti disuruh nyerahkan kepada siapa gitu kan, nyuruh anak. Ini zakatnya Pak Faisal. Nah, karena zakat itu ibadah yang butuh niat. Kalau tidak diniati zakat ya tidak jadi zakat. Nggak bisa jadi sedekah, Ustaz. Jadi sedekah aja gitu. Boleh jadi sedekah bukan jadi zakat. Iya. Maksudnya gini, kita nih udah tahu secara individu hitungan kita. Oke. Ya, entah sorukannya dengan niat aja ini saya berikan kamu, tapi hati kita berzakat. Dan mereka dan yang menerima itu nggak harus tahu kita mengeluarkan zakat atau tidak gitu. Penting niat kita bolehkah seperti itu? Boleh saja. Ya itu maksud saya. Yang penting Gitu diniat. kan? Tapi harus niat. Iya. Tidak boleh tidak niat. Tidak boleh tidak niat. Harus niat.
Berarti gini ya kali, mungkin zakat apa yang harus ya. Dalam kalau bentuknya zakat berarti semuanya harus diniatkan, gitu ya? Iya. Karena kalau nggak niat ya dia sedekah. Iya. Bisa. Statusnya berarti dari kalau keluarnya zakat tapi niatnya sodako ya berarti kan pahalanya beda status dari pahala sodako bukan pahala zakat. Yang jelas mungkin bahwa semuanya baik sodako maupun zakat ya pasti ada niat ya. Niatnya sodako ya harus sodako, niatnya zakat ya harus zakat. Lama-lama lebih niat. Sebentar Ki, satu lagi terakhir. Kalau zakat kontrakan, Sebenarnya zakat mal ya. Zakat kontrakan itu yang dizakati adalah itu kategori tijarah apa mal? ya termasuk zakat tijarah. Tijarah. Jadi zakat mal sama zakat tijarah itu sama komposisinya, standarnya nisabnya sama. Jadi nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi zakatnya 2,5%. Jadi kontrakan itu ya hasil kontraknya itu. Umpamanya ada orang punya 10 pintu. Iya, pas banget. Umpamanya tiap bulannya 500 kali atau 1 juta kali 10. Berarti 100 juta ada sebulan 30 juta. Variatif ada yang 1,5 juta. maka ya itu dari hasil kontraknya, bukan nilai kontrakan apa namanya bangunannya, tapi nilai kontraknya itu. Nah, jadi Hasilnya. Oke. Enggak, masalah gini kayak kadang-kadang orang kontrak tuh nggak 1 tahun full. Dia baru berapa bulan selesai. Berarti nggak